Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'inuhu ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Akhwatiddin al-ummahat, ibu-ibu sekalian yang semoga senantiasa dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah di pagi yang cerah ini. Allah masih melimpahkan nikmat-nikmatnya kepada kita, nikmat iman, nikmat sehat wal afiat, nikmat umur panjang, sehingga kita masih diberi umur panjang oleh Allah, sehingga dipertemukan dengan bulan Sya'ban, di akhir Sya'ban yang sebentar lagi kita masuk bulan Ramadan. Tinggal menunggu hari kita masuk bulan Ramadan. Ibu-ibu sekalian, satu hal penting yang perlu untuk kita kerjakan di bulan Sya'ban ini adalah banyak berdoa kepada Allah agar dipertemukan dengan bulan Ramadan. Karena tidak ada yang tahu ajal seseorang, kapan datangnya. Semua kita berharap semoga dipertemukan dengan bulan Ramadan. Karena banyak di antara kita, saudara-saudara kita, tetangga-tetangga kita yang mereka ingin sekali bisa bertemu dengan bulan Ramadan. Bisa bertemu dengan Idul Fitri bersama-sama dengan keluarga besar, berbahagia, bersenang-senang. Karena Idul Fitri kan hari berbahagia, hari bersenang-senang bersama dengan keluarga kaum muslimin. Tapi ternyata Allah Subhanahu wa taala lebih sayang kepada dia. Dia sayang kepada keluarganya, tapi Allah lebih sayang kepada dia sehingga diambil nyawanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka Bapak sekalian, doa yang biasa diucapkan oleh para salaf, dan itu bukan hanya di bulan Rajab, di bulan Sya'ban ya. 6 bulan sebelum masuk Ramadan itu mereka sering berdoa agar dipertemukan dengan bulan Ramadan. Kemudian di bulan Rajab, di bulan Sya'ban, doa mereka, Allahumma barik lana fi Rajaba wa Sya'bana wa balighna Ramadan. Ya Allah, semoga Engkau berikan barokah kepada kami di bulan Rajab, di bulan Sya'ban, dan pertemukan kami dengan bulan Ramadan. Ada juga di antara mereka yang membaca doa Allahumma salimni Ramadan wa salim li Ramadan wa tasallamhu minni mutaqabbala. Ya Allah, hantarkanlah aku ke bulan Ramadan ya Allah. Tuntunlah aku ya Allah untuk bisa bertemu dengan bulan Ramadan ya Allah. Dan hantarkanlah Ramadan untuk bertemu denganku, dan terimalah semua amal-amal saleh saya di bulan Ramadan. Allahumma sallimni Ramadan wa sallim li Ramadan wa tasallamhu minni mutaqabbala. Ya Allah, hantarkan aku ke Ramadan, Ramadan hantarkan kepadaku, dan terimalah amal-amalku di bulan Ramadan. Kemudian ibu-ibu sekalian, yang kedua adalah ikhdharun niyah. Apa itu ikhdharun niyah? Menghadirkan niat. Mulai sekarang, kalau kemarin kita belum punya niat, mulai sekarang sudah kita hadirkan niat kita untuk menyambut bulan Ramadan, bertemu dengan bulan Ramadan, dan memperbanyak amal di bulan Ramadan. Mulai sekarang sudah ada planning, Bu. Nanti di bulan Ramadan saya mau mengkhatamkan berapa kali Al-Quran ya, gitu. Tahun dulu bisa berapa, misalnya alhamdulillah bisa 3 kali, sekarang targetnya 5 kali, kalau bisa 10 kali, Masya Allah. Kalau tahun lalu belum bisa iktikaf, sekarang bisa iktikaf. Iktikaf bagi ibu-ibu boleh tahu? Apalagi ibu-ibu sudah nggak ada tanggungan ya, sudah. Tapi ya khusus di tempat yang khusus, misalnya masjid khusus perempuan gitu, tidak ada laki-laki boleh. Tapi kalau masih melayani suami ya tidak boleh. Lebih utama malah melayani suami dari bojone ya itikaf ya Bu, sami. Boleh, tapi
cerak-cerakan gitu, nanti malah bahaya ora sida iktikaf nanti. Ora sida iktikaf tapi istrikaf. Ya. Jadi ihdharun niyah, menghadirkan niat. Kenapa Ibu sekalian? Karena ketika seorang sudah berniat kok akhirnya ternyata tidak dipertemukan dengan bulan Ramadan, Allah sudah menulis. Betul nggak Bu? Contohnya ada dalam sebuah hadis Rasulullah SAW bersabda, man ata firasyahu, barang siapa yang mendatangi firasnya, firas itu tempat tidurnya di malam hari, wanawa ayyuqimal minal laili, ayyakuma minal laili, kemudian dia berniat untuk qiyamul lail. Malam hari berangkat tidur terus niat untuk qiyamul lail. Faghallabahun naum, kok ternyata ketiduran karena capek, mungkin karena ngantuk sekali gitu kan. Sudah dibangunkan ternyata matanya masih gini-gini gitu. Tidur lagi, bangunkan lagi, berat sekali. Kayak dilem otakku gitu kan. Sudah berusaha untuk wudhu ternyata ya masih berat. Ya tidur. Ya enggak boleh kita dalam kondisi ngantuk kemudian melaksanakan qiyamul lail. Kenapa Bu? Khawatir nanti keliru dalam membaca. Pengennya minta surga malah minta neraka. Ya. Begitu juga biar tidak keliru-keliru ketika membaca. Baca surat ini masuk ke surat sana. Ada tuh Bu seperti itu. Juz amma itu kan banyak hampir mirip-mirip gitu kan. Atau baca qul ya ayyuhal kafirun enggak rampung-rampung. Loh, pengalaman mungkin gitu juga. Ada seorang ustadz teman saya Bu. Ustadz teman saya. Itu dia kalau ngomong gini, pokoknya saya suruh jadi imam, nggak pernah saya itu baca qul ya ayyuhal kafirun. Lah ngopo? Khawatir nggak rampung-rampung. Padahal sebenarnya kalau kita konsentrasi enggak Bu. Ayat yang ketiga sama kelima kan sama. Setelah kelima langsung ke enam, jangan balik ke empat itu. Qul ya ayyuhal kafirun, la a'budu ma ta'budun, wala antum ma'abiduna ma a'bud, wala ana abidu ma abatum, wala antum abiduna ma a'bud, lakum dinukum. Langsung lakum dinukum, jangan balik lagi wala ana abidu ma abad, wala ana abidu ma abatum, wala ana abidu, wala ana wala anta. Rampung-rampung. Kenapa satu tidak konsentrasi? Mungkin karena ngantuk. Ya, itu menyebabkan mungkin tidak bisa konsen di dalam membaca. Lah, dalam kondisi seperti itu tidur dulu sampai hilang ngantuknya. Kalau ternyata kok bangun sudah subuh, ya sudah. Rasulullah mengatakan, fanaumuhu shadaqatun min rabbihi azza wa jalla. Maka tidurnya itu adalah merupakan sedekah dari Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah dapat hadiah dari Allah. Lah ngopo? Turu tekan subuh. Sudah mendapatkan pahala qiyamul lail, salat tahajud, tapi bisa tidur sampai salat subuh. Tapi niatnya apa Bu? Harus niat sebelum tidur. Niat itu kemauan yang kuat, bukan sekedar, tapi punya kemauan yang kuat. Bahkan mungkin sampai nyetel alarm. Alarmnya jam 2:30, jam 3. Sampai alarmnya itu bertingkat Bu. Gitu. Saya suka dengar-dengar kalau saya buat alarm pakai ini bertingkat Bu. Jam 2, 2:30, 3. Jam 2 enggak bangun, 2:30 kan bunyi lagi. Jam 3 bunyi lagi gitu. Nek ngantek jam 4 ternyata 11 berarti. Barang siapa yang tidur kemudian niat untuk qiyamul lail itu mendapatkan pahala qiyamul lail meskipun dia tertidur sampai waktu subuh. Yang kedua, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa may yuhajir wa may yakhruj min baitihi muhajiran ilallahi wa rasulihi." Dan barang siapa yang keluar dari rumahnya. Surat An-Nisa ayat berapa saya lupa ya. Wa man yakhruj min baitihi muhajiran ilallahi wa rasulihi. Barang siapa yang keluar dari rumahnya untuk hijrah. Napa hijrah niku Bu? Berpindah dari Makkah ke Madinah.
muhajiran ilallahi wa rasulihi, hijrah dari Makkah ke Madinah. Tsumma yudrikuhul maut, tetapi di tengah jalan kok kemudian meninggal dunia. Faqad waqa'a ajruhu 'ala Allah. Maka dia telah mendapatkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Meskipun belum sampai ke Madinah, di pertengahan jalan. Tapi niatnya sudah mau berangkat ke Madinah, belum sampai ke Madinah sudah meninggal dunia. Allah sudah tulis baginya apa? Pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Termasuk mungkin yang sudah niat umroh, wis ngelumpuk ke duit, sudah niat haji, sudah mengumpulkan uang, ternyata kok belum diizinkan. Gara-gara apa? Ada tetangga yang lebih membutuhkan, sehingga dia tidak jadi berangkat karena uangnya dipakai untuk tetangganya. Tetangganya ketika masak kok baunya enak banget, gitu kan. Terus dia minta, "Bu, masak apa? Ini istri saya itu nyidam, sedang hamil. Nyidam masakan jenengan." Ampun, ini haram bagi jenengan tapi halal bagi saya. Lu kok bisa? Ini daging ini halal bagi kami tapi haram bagi jenengan. Maksudnya apa? Karena daging itu adalah bangkai dia masak. Jenenge bangkai, jenenge batang, ya nek dimasak ya enak niku. Baune nggih. Ampune kok ya enak gitu. Nangis itu. Akhirnya kemudian terus dia berikan uang yang dia persiapkan untuk haji. Ya. Enggak jadi berangkat haji. Tapi dalam sebuah riwayat disebutkan ada salah seorang yang melihat itu beliau sudah haji. Ya, saya jadi teringat dengan ibu saya ya, yang kemarin meninggal dunia. Itu beliau sudah pengen sekali haji. Pada waktu berapa puluh tahun yang lalu punya uang 18 juta. Pada waktu itu untuk daftar haji itu 20 juta. Sudah bisa untuk daftar haji. Sudah dititipkan sama adiknya, digunakan untuk usaha, tapi ternyata ada salah satu keluarganya, anggota keluarganya itu yang butuh, ngantuk nangis-nangis, mungkin kalau nggak dibantu stres bisa gila gitu. Akhirnya uang itu diambil, ya sudah sama ibu itu direlakan secara apa-apa lah. Ya. Sampai uangnya habis tinggal 5 juta waktu itu, kemudian saya selamatkan 5 juta, tak selamatkan daripada nanti terus kesana kemari. Sampai kemarin meninggal dunia itu belum sempat umrah, belum sempat haji. Bu. Ya, tetapi pernah ada salah seorang temannya istri saya, temannya kakak perempuan saya itu, dia cerita pas berangkat haji itu betul-betul dia melihat, yakin ibu itu di situ gitu. Ya, kita semua nangis, ya Allah gitu kan. Karena itulah mungkin apa yang disebut oleh Rasulullah SAW, barang siapa yang memiliki kemauan kuat untuk ibadah haji kemudian tidak mampu karena ada uzur atau karena membantu orang lain, maka Allah Subhanahu wa taala akan hadirkan dia, Allah Subhanahu wa taala akan tulis bagi dia itu pahala haji. Tapi saya masih punya kemauan, masih punya keinginan untuk membadalkan. Kapanpun waktunya, tapi saya punya kemauan, paling tidak umroh. Kalau haji kan saya belum haji, nggak bisa kan. Tapi kalau umroh kan pernah umroh, berarti nanti membadalkan umroh untuk ibu saya. Ibu sekalian, kembali ke tadi tentang masalah pentingnya niat nih, tentang pentingnya niat. Barang siapa yang punya niat, ya, maka Allah Subhanahu wa taala akan tulis bagi dia meskipun belum sampai dia kerjakan. Contoh yang lain misalnya seorang yang pernah membunuh 99 orang. Datang kepada salah seorang rohib. Rohib itu ahli ibadah, ulamanya orang-orang Yahudi pada waktu itu. Fulan, saya sudah membunuh 99 orang. Apakah ada tobat bagi saya? Apakah Allah menerima tobat? Wah, enggak mungkin kamu bunuh 99 orang, dosamu pirang-pirang gitu kan. Karena marah, karena tidak sesuai dengan harapan dia, sekalian dibunuh. Genap menjadi 100 orang yang dia bunuh. Tapi dia masih yakin, dia akan tanya kepada orang yang lebih alim, orang yang lebih pintar daripada dia, sehingga dia bisa bertobat kepada Allah. Dia tanya kepada salah seorang alim, apakah ada tobat bagi saya? Karena saya telah membunuh 100 orang. Dia mengatakan, innallaha yaghfirudz dzunuba jami'an. Allah itu maha menerima tobat berapapun dosa yang kamu kerjakan. Silahkan kamu bertobat kepada Allah, tapi syaratnya kamu tinggalkan tempat yang penuh dengan kemaksiatan, kamu berangkat menuju
tempat yang di situ banyak orang-orang beribadah kepada Allah, tidak pernah berbuat syirik kepadanya, nanti kamu di sana akan punya komunitas dan akan dibimbing menjadi orang yang baik. Tetapi begitu mengadakan safar perjalanan menuju ke tempat tersebut, niatnya sudah bulat, ya, pengen beramal, tobatnya sudah ya, tobat kepada Allah, pengen beramal, belum sempat beramal sedikit pun begitu, karena bergelimang dengan kemaksiatan hidupnya kan itu, tiba-tiba meninggal dunia di tengah jalan. Itu malaikat rahmat sama malaikat azab itu bertengkar. Ya. Lebakan rokok, bantu 100 orang kok. Enggak. Ya. Dia sudah bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala, punya niat untuk ke tempat yang lebih baik. Akhirnya datanglah malaikat yang berwujud manusia menjadi penengah hakim. Sekarang silahkan diukur, lebih dekat mana jarak antara dia meninggalkan kemaksiatan sama mendeketin apa? Tempat dia beramal kebaikan. Ternyata setelah diukur lebih dekat mana, Bu? Dekat dengan tempat dia mau laksanakan amal kebaikan tersebut. Surga atau neraka, Bu? Surga. Baru niat liniku. Belum ada satu amal soleh pun yang dia kerjakan, tapi sudah mendapatkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Maka Ibu sekalian, mari kita hadirkan niat kita untuk bertemu dengan Ramadan. Mari kita hadirkan hati kita untuk mengisi bulan Ramadan ini dengan amal-amal saleh. Mulai sekarang di planning. Di bulan Ramadan ini saya misalnya pengen umroh. Bulan Ramadan ini saya pengen sedekah, infak sedekah kepada orang yang membutuhkan. Berapa? Bulan Ramadan ini kemungkinan nanti kan saya tidak siam karena haid. Biasanya 5-7 hari atau mungkin sampai 10 hari ya, Bu. Bagaimana biar tetap mendapatkan pahala siam, pahala puasa? Gimana, Bu? Memberikan buka, bukan makan, memberikan buka kepada orang yang berpuasa. Ingat, Bu, nanti jangan pastikan setiap kali tidak puasa saya harus memberikan buka kepada orang yang puasa. Dipastikan dia puasa, ojo cah cilik TPA, nggak masuk. Jangan diberikan kepada ibu yang sedang hamil menyusui, ora poso. Jangan diberikan kepada wong edan, ora poso. Dipastikan dia puasa, karena hadisnya barang siapa yang memberikan makan berbuka kepada orang yang siam, falahu mithlu ajrihi, maka dia mendapatkan pahala sebagaimana pahala dia puasa. Berarti nggak ada hari yang terlewat tanpa mendapatkan pahala dari Allah. Lah kalau kepada suami sama anak-anak gimana? Ya enggak apa-apa sih, tapi lebih utama kalau itu kan kewajiban ya. Itu kan dari suami, apa makannya, uangnya terus kita belanjakan, terus kita berikan kepada suami. Kepada orang lain, tetangga atau mungkin jamaah kajian atau apalah, misalnya langsung wah jamaah kajian di SKS dipanggil, diundang untuk buka puasa bersama. Menunya tengkleng, Masya Allah. Atau tongseng. Atau manggil ustadznya, ustadz khusus ya kan, ditraktir nang rumah makan. Ini karena saya 3 hari 5 hari nggak puasa ustadz, panggil berapa orang ustadz makan bareng-bareng. Insya Allah itu. Itu cara memplanning, menghadirkan niat kita, meskipun belum masuk Ramadan sudah di planning mulai sekarang. Pentingnya ihdharun niyah, yaitu menghadirkan hati. Selanjutnya Ibu sekalian, mari kita lanjutkan kajian kita 100 dosa yang diremehkan oleh wanita. Sekarang kita baru masuk ke poin 14. Baru sudah 14 bulan ya, kurang lebih. Seorang wanita yang berpuasa sunnah tanpa seizin suaminya, padahal sang suami ada di sisinya. Ini remeh ya, Bu, ini kadang-kadang diremehkan oleh ibu-ibu. Masa poso sunnah ra oleh, dibojo malah ra kira tau poso sunnah. Dhisik ketika masih gadis perawan belum punya suami selalu puasa, sekarang berhenti bojo tidak sempat untuk puasa. Bu, ingat, puasa sunnah itu ya. Itu kan manfaatnya untuk pribadi. Sedangkan jenengan berkhidmat, taat kepada suami, berkhidmat kepada suami itu manfaatnya untuk orang lain dan itu kewajiban jenengan. Utamakan yang wajib daripada yang sunnah. Ini kaidah ya. Ini kaidah. Jadi di dalam Islam itu, meskipun kita anggap itu pahalanya besar, tapi kalau nilainya sunnah itu kalah dengan yang wajib, Bu.
Lah dengan yang wajib. Misalnya melaksanakan qiyamul lail, salat tahajud, pahalanya luar biasa. Tapi kalau kemudian dia tidak melaksanakan salat subuh, lah gimana coba? Lebih baik tidak salat tahajud kamu menyesal, kemudian melaksanakan salat subuh berjamaah di masjid ya, daripada melaksanakan salat malam, semalam suntuk tapi tidak melaksanakan salat subuh. Atau melaksanakan salat malam semalam 2 juz, Masya Allah itu kan. Alhamdulillah semalam saya bisa qiyamul lail 2 juz. Tapi salat subuhnya ngantuk. Kalau enggak gitu pas tahiyat akhir mboten turu, Bu. Lendetan karo kancane ini lho. Wah, boten ngopo tidur ternyata. Yang ngantuk tadi itu. Kan berantakan kan, berarti kan yang wajib kan. Ya. Sebagaimana juga dulu sudah saya sampaikan mungkin berangkat umroh tapi ora gelem bayar utang. Kah niku kathah niku Ustaz gitu. Saya ngisi kajian di dalaman itu ibu-ibu ada yang tanya, Ustaz, saya ini kan dihutangi sama ibu-ibu, saya tagih berkali-kali itu enggak pernah keluar, malah dijak padu gitu kan. Jadi nek pas minta, nek pas hutang, nek pas minjem itu ngantek nangis-nangis nggih, ngantek ndelosor mungkin nggih. Tapi nek pas saatnya untuk nyaur gitu kan, lali. Malah ngejak padu niku. Dia masih punya hutang yang itu adalah merupakan kewajiban. Bahkan yang menyebabkan seorang itu terhalang masuk surga, sekalipun dia meninggal dunia dalam keadaan syahid. Meninggal dunia dalam keadaan syahid itu adalah kematian yang paling tinggi kedudukannya kan, itu puncak. Tapi karena punya hutang, tertahan, tidak bisa masuk surga. Apalagi mati-mati yang biasa, Bu, meninggal yang biasa, mati syahid saja itu tidak bisa masuk surga loh, gara-gara hutang. Makanya itu kewajiban. Orang berangkat umroh, sekarang umroh pinten, Bu? 30 jutaan nggih. Lebih. Tapi belum bayar hutang. Padahal hutangnya gur pira? Gur 10 juta loh niku. Enggak dibayar. Ya saya ditanya seperti itu ya terus saya gambarkan gini, itu Bu seperti nyun ngapunten nggih, itu seperti bapak-bapak pakai baju nganggo dasi ning ora katokan. Gitu. Baju ini, dasi ini bukan wajib. Wong bapak-bapak kayak saya itu nggak pakai baju, cuma misalnya pakai singlet tok itu kan, auratnya seorang laki-laki itu kan antara pusar sampai lutut kan. Gitu, Bu. Kalau bapak-bapak itu sholat cuma pakai celana kolor di bawah lutut, dia nggak cuma pakai baju singlet, sah enggak, Bu? Hukumnya sah secara syar'i tapi nggak beradab gitu loh. Nggak punya sopan santun. Sini kan sunnah, maksudnya dipakai itu kan untuk tahsiniyat itu biar kelihatan baik dilihat, nggak malu. Tetapi yang wajib ditutup itu apa? Auratnya dari pusar sampai lutut. Makanya tadi itu dia umroh kan sunnah tadi gitu. Tapi dia belum bayar utang. Lain sisa terus mati terus dipun coba. Kasihan kan itu. Yang jadi korban ya akhirnya ahli waris sikon bayar nih. Maka di sini disebutkan kewajiban bagi seorang wanita ketika suaminya berada di sisinya adalah meminta izin jika mau melaksanakan puasa sunnah. Karena sang suami mempunyai hak atas dirinya. Apa haknya suami, Bu? Apa hak suami atas dirinya? Hah? Melayani suami. Karena waktunya kan lama, Bu, dari fajar sampai matahari terbenam. Ya. Termasuk sholat malam juga seperti itu. Sholat malam izin sama suaminya. Lah nek suaminya butuh dek salat malam ki bojoku nang ndek ora ono, digoleki ternyata ndelik gitu kan. Ndelik ki ya mulail. Ya Allah, ki piye to gitu kan. Kamu lebih baik melayani suami kamu, Bu, daripada qiyamul lail ndelik-ndelik tadi. Atau yang melayani suami dulu setelah itu terus melayani suami dulu baru setelah itu terus mandi terus qiyamul lail. Atau yang minta izin dulu, Mas, saya tak qiyamul lail sebentar nggih, Mas. Sing sabar gitu kan.
Qiyamul Lail dulu baru setelah itu melayani. Kalau perlu suaminya diajak, kan Rasulullah menyebutkan Allah merahmatin seorang wanita yang bangun malam, ambil air wudhu, bangunkan suaminya. Kalau suaminya tidak bangun, diperciin dengan air. Diperciin, mboten diguyur. Akhirnya dia bangun bersama dengan suaminya. Allah golongkan dia termasuk minadz-dzakirin Allah katsiran wadz-dzakirat, yang banyak berzikir kepada Allah. Lho masa kurang rakaat, masa cuma 3 rakaat witir nggih mboten sabar to Mas. Ayo salat riyin gitu kan. Dijak salat dulu. Meskipun saya punya kewajiban untuk melayani jenengan, tapi mari kita menghadap Allah Subhanahu wa taala dulu, bersyukur kepada Allah dulu, baru kemudian kita melaksanakan kewajiban. Jadi di sini disebutkan bahwa ketika seorang suami berada di sisinya, dia meminta izin jika mau melaksanakan puasa sunnah. Karena sang suami mempunyai hak atas dirinya, maka bagaimana mungkin ia berani menghalangi hak suami? Ya. Bagaimana ia berani menghalangi hak suami? Tentang hal ini Rasulullah SAW telah menyampaikan larangannya. Bahkan ijma' fuqaha, ijma' itu kesepakatan para ahli fikih, bahwa seorang istri yang punya suami dan suaminya di rumah itu haram hukumnya puasa sunnah. Harus minta izin kepada suami. Tapi kalau diizinkan sama suami tidak apa-apa. Akhwatiddin, hal ini terkait dengan peristiwa yang terjadi pada zaman sahabat, yaitu Sofwan bin Mu'attal. Jangan ingat Sofwan bin Mu'attal itu adalah salah seorang sahabat yang dituduh telah berbuat apa Bu? Sesuatu serong dengan Aisyah radhiyallahu anha. Rasulullah bersama dengan Aisyah, bersama dengan kaum muslimin sedang mengadakan safar perjalanan, itu kan istirahat. Aisyah ini dia buang hajat. Nah, pas balik kok lupa kalungnya jatuh. Lah dia nggak ngomong sama rombongan, langsung balik lagi ngambil kalungnya tersebut, nyari kalungnya. Lah kaum muslimin tidak ngerti kalau Aisyah ini sudah pergi keluar karena tidak izin tadi, sehingga sekedup itu yang di atasnya ada Aisyah ditaruh di atas unta terus berangkat. Kenapa? Karena Aisyah pada waktu itu begitu kecil, langsing apa kurus ya. Kalau ibu-ibu dibilang kurus itu kan tersinggung hatinya. Jangan kurus tat, bilang aja langsing. Bahasa langsing pada waya kuru toh. Makanya Aisyah radhiyallahu anha ini ketika beliau kejar-kejaran sama Rasulullah, perlombaan lari sama Rasulullah, menang siapa? Menang Aisyah, karena beliau masih kecil gitu ya. Rasulullah itu kan badannya gempal gitu, sehingga kalah Rasulullah. Tapi di saat nanti Aisyah sudah gede tubuhnya, nanti Rasulullah yang kalah. Ya. Pertama kali Aisyah kalah dulu ya. Terus setelah itu pertama kali Rasulullah yang kalah, setelah itu Rasulullah yang menang. Rasulullah mengatakan ini sebagai pembalasan saya dulu karena kalah dengan kamu gitu kan. Lah ketika Aisyah itu balik, kaget ternyata rombongan sudah berangkat. Nah, datanglah salah seorang sahabat yang bernama Sofwan bin Mu'attal. Ya, sebagai pasukan penyapu ya, biasanya enten pasukan penyapu di belakang itu. Kaget loh, kok ini istri Rasulullah itu kan. Langsung tanpa basa-basi Bu, disuruh untuk naik ke atas kendaraannya terus dituntun. Wah, itu sampai di Madinah langsung orang-orang munafik. Loh ngopo cuma berduaan coba selama perjalanan wes. Terjadilah ya fitnah. Dan Aisyah tidak ngerti ini yang terjadi, apakah orang semuanya sini sama saya kan? Lihat saya kok sini, sampai Rasulullah pun juga kelakuannya kok berbeda. Ternyata ada fitnah yang menyebar bahwa Sofwan bin Mu'attal ini dituduh telah selingkuh dengan Aisyah. Itu zaman dahulu loh Bu, itu zaman sahabat loh itu. Itu fitnah sampai seperti itu. Apalagi zaman sekarang, jangan merasa aman cuma berduaan gitu kan dengan seorang laki, lalu enggak apa-apa gitu. Ya. Khawatirnya nanti terjadi fitnah. Dan akhirnya Allah Subhanahu Wa Taala membebaskan Aisyah radhiyallahu anha ini dengan turunnya Al-Quran surat apa? Surat An-Nur. Surat An-Nur. Itu begitu sudah turun surat An-Nur, bergembira sekali Aisyah radhiyallahu anha. Kemudian bapaknya Abu Bakar mengatakan, wahai Aisyah, berterima kasihlah kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam karena kamu telah terbebas dari tuduhan.
Apa jawaban Aisyah? Moh gitu kan. Karena Rasulullah pun juga hampir terpengaruh. Saya akan berterima kasih kepada Allah yang telah menurunkan surat An-Nur ini. Kan yang turun bukan Rasulullah kan itu. Saya akan berterima kasih kepada Allah, tidak kepada Rasulullah. Karena Rasulullah saja itu hampir saja terkena fitnah ya, terpengaruh dengan omongan orang-orang munafik. Lah Sofwan bin Mu'attal ini sekalian dilaporkan kepada istrinya. Ya Rasulullah, si Sofwan bin Mu'attal ini dilaporkan oleh istrinya, betul ya. Ya Rasulullah, saya itu ketika sholat dilarang sama suami saya. Saya puasa sunnah dicegah sama suami saya. Dan saya melaksanakan sholat subuh juga dimarahi sama istri saya. Ternyata ketika dikonfirmasi ya, ketika itu kemudian Sofwan bin Mu'attal mengatakan, jadi yang melaporkan itu istrinya ya, yang melaporkan Sofwan bin Mu'attal itu istrinya lapor kepada Rasulullah SAW, ya Rasulullah, saya ini sholat dilarang sama suami saya ini puasa dilarang sama suami saya, dan suami saya itu kalau sholat subuh ketika matahari terbit gitu. Akhirnya ditanya sama Rasulullah, betul wahai Sofwan? Saya ingin berikan jawaban ya Rasulullah. Yang pertama, kenapa kok saya ngelarang dia sholat? Karena dia itu kalau sholat itu membaca surat panjang-panjang gitu loh. Cukup satu surat saja dia membaca 2 surat gitu kan. Kusuan gitu kan. Wallahualam, mungkin rasa sabar gitu ya si Sofwan. Yang kedua, dia itu puasa sunnah tanpa izin saya ya Rasulullah. Kan saya ini kan seorang pemuda yang syahwatnya masih besar ya Rasulullah. Paham ya Bu? Namanya laki-laki ya syahwatnya besar itu kan, kalau dia minta sewaktu-waktu kan, dia sedang puasa sunnah gimana ya Rasulullah, saya kan nggak bisa dilayani sama dia gitu kan. Makanya saya sering sampaikan ketika suruh untuk ngisi motivasi Ramadan, tarhib Ramadan itu bagi mas-mas, bapak-bapak itu kan, ada pertanyaan, Ustaz boleh nggak mencium istri ketika bulan Ramadan? Boleh nggak Bu? Boleh, asalkan dia bisa menahan diri. Tapi kalau dia masih muda, kalau dia masih apalagi ngantin anyar ya, kemarin nikahnya di tanggal 15 Syakban, itu lebih baik dihindari. Dikhawatirkan nanti akan bablas itu. Kalau sudah bablas kan ngeri kan, harus bayar kafarah kan. Kafarahnya berapa Bu? Membebaskan budak dulu, membebaskan budak loh. Budak itu harganya berapa? Sapi aja harganya 25 juta. Budak misalnya 50 juta kan nggak mampu kan. Kalau tidak mampu, puasa 2 bulan berturut-turut. Abot-abotan Bu. Lah wong sedina tok ora kuat kok. 2 bulan berturut-turut nggak mampu. Kalau nggak mampu lagi, memberikan makan kepada 60 orang fakir miskin. Lah kalau dua-duanya sepakat semua. Tapi kalau dipaksa Bu, enggak, yang laki-laki tok. Ya. Kan ada yang mereka model sudah, jadi dua-duanya itu antarodin, saling ridho. Dua-duanya harus puasa 6 bulan berturut-turut. Jadi memang harus hati-hati. Tapi kalau jenengan yakin bisa menahan nafsu, enggak apa-apa gitu ya. Jadi Sofwan bin Mu'attal mengatakan, saya adalah seorang pemuda yang syahwatnya besar ya Rasulullah, padahal istri saya puasa sunnah gitu kan. Maka saya marahin dia, saya cegah dia untuk puasa sunnah. Dan yang ketiga, memang kekurangan saya ini ya Rasulullah, itu memang kalau sudah tidur itu bangunnya sulit, baru bisa bangun setelah matahari terbit. Maka Rasulullah mengatakan, kalau gitu ya kamu kapanpun bangunnya kamu harus sholat ketika kamu bangun. Ini berlaku bagi siapapun yang mungkin ketiduran, bangun tidur jam berapapun jam bangun tidurnya, harus dia langsung melaksanakan sholat subuh. Mungkin kalau sholat asar juga seperti itu, sholat duhur, belum sholat duhur kebablasan sampai asar, berarti dia harus melaksanakan sholat duhur terus dilanjutkan dengan sholat asar itu. Alaihi wasallam telah menyampaikan larangannya. Dari Abu Hurairah diriwayatkan bahwa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, la takhillu lil mar'ati antasuma wa zaujuha syahidun illa biidnih. Di situ Arabnya nggak ada ya Bu. Jangan bingung loh kok beda tuh Ustaz itu loh ini tambahan.
Sabdanya, janganlah salah seorang wanita melakukan puasa siam sedangkan suaminya berada di sisinya kecuali mendapatkan izin darinya. Kalau diizinkan tidak apa-apa, tapi kalau nggak diizinkan tidak boleh. Lah di sini ulama Syafi'iyah mengatakan bahwa yang dimaksud dengan izin di sini adalah ridho. Tidak harus minta izin. Mas, saya besok tak puasa ya mas, itu lebih utama. Tapi kalau enggak perlu, tapi suaminya kok mendiamkan tok, berarti dia mengizinkan puasa. Puasa dek, nggih mas, ya udah diem. Gitu kan. Tapi lu langsung perempeng gitu kan, poso gitu kan. Lah berarti dia tidak ridho. Ini beda dengan masalah pernikahan ya. Janda sama perawan itu beda. Ditakoki dhek, "Nduk, gelem ra kowe iki lho ana sing nglamar kowe," gitu kan. Terserah habis aja lah gitu kan. Atau dia diem dok. Kalau dia itu perawan, kalau dia menunjukkan maunya. Tapi kalau dia ngomong alasan, berarti dia nggak setuju. Pak, kula pengen lanjut ke kuliah dulu kok gitu kan. Nah, berarti dia nggak mau. Tapi yang ngelamar ya pinter, ya udah nggak apa-apa, tak tunggu sampai selesai kuliah. Berarti ki denge ora peka gitu. Dia itu tidak mudeng dengan bahasa tauriah, dengan bahasa sindiran. Kalau dia bilang saya belum siap nikah, saya pengen kuliah dulu, berarti memang dia tidak mau. Istilah halusnya itu apa? Dia menolak. Gitu. Kecuali ya tadi itu, saya pengen kuliah dulu, nek kamu siap untuk membiayai saya dan menunggu saya, siap gitu kan. Tidak apa-apa. Berarti kan nanti nikah dengan syarat, syaratnya harus selesai dulu dan siap untuk membiayai, nggak apa-apa gitu. Jadi ini bahasa itu perlu ya, perlu kita pahami, terutama kalau masalah pernikahan itu, kalau dia seorang yang belum menikah itu diem. Tapi kalau sudah pernah menikah yaitu janda, itu nanti dia akan menyampaikan secara sorohah, terus terang, "Bu, ini ada yang lamar kamu siap atau belum nikah dengan dia?" Ya kalau bilang iya ya iya, kalau enggak ya enggak gitu. Harus gitu kalau seorang janda. Tapi kalau puasanya itu adalah yang ada waktunya, ditentukan waktunya, ada keutamaan khusus. Contohnya puasa 6 hari di bulan Syawal, nggih. Puasa Asyura, puasa apa lagi Bu? Arafah. Itu semuanya boleh tanpa izin suami. Maksudnya tidak perlu izin dulu sama suami. Langsung puasa, karena kan itu waktunya kan khusus ya Bu. Nggak bisa diganti dengan waktu yang lain kecuali setahun lagi gitu kan. Tidak ada kesempatan lain kecuali setahun lagi. Maka kita boleh jenengan boleh untuk puasa. Tetapi kalau suami tetap melarang, ya tetap tidak boleh. Tapi maksudnya nggak perlu izin ngomong, "Mas, saya tak puasa," ya nggak perlu. Langsung puasa aja gitu. Kalau nggak dilarang berarti oke. Gitu. Ya. Tapi kalau dilarang mandat. Ya. Tapi kalau tadi yang puasa mutlak tadi harus izin sama suami. Minta izin, "Mas, saya besok puasa." Gitu. Kalau diizinkan ya puasa, kalau nggak ya enggak. Kenapa? Karena tadi itu, ya, kalau puasa yang tidak ada kaitannya dengan waktu kan bisa dikerjakan di waktu lain, toh Bu. Ya. Misalnya contohnya puasa Senin Kamis, kan bisa Senin Kamis yang akan datang bisa. Puasa Daud kan bisa puasa Daud, yang lain bisa. Puasa Ayamul Bid kan juga bisa, bulan depan kan bisa. Tapi kalau yang setahun sekali itu kan cuma setahun sekali gak diizinkan gitu kan. Apalagi pahalanya luar biasa seperti ini, bisa menghapus dosa 2 tahun yang lalu, setahun yang lalu dan setahun yang akan datang. Itu dijak dialog, difahamkan, biar mengizinkan cuma sehari tok limas gitu kan. Pun jenengan pergi dulu kemana gitu kan. Jangan di rumah dulu, nek nggak bisa menahan nafsunya gitu. Atau izinkan saya tak kemana gitu kan, biar saya bisa puasa. Tak boleh saya nanggone mbokku gitu kan. Saya tak pulang ke rumah ibu saya dulu biar saya bisa mengerjakan puasa. Yang penting apa ibu-ibu sekalian? Komunikasi lah, ada komunikasi dengan suami. Insya Allah namanya suami itu ya tidak akan berlaku sewenang-wenang. Nah, masa cuma mengizinkan setahun sekali kepada istrinya aja nggak diizinkan kan gitu. Apa setiap hari dia pengen terus kan ya nggak mungkin tuh gitu. Waktu yang lain kan bisa. Gitu. Kecuali kalau yang hiper seks ada yang model seperti itu.
Kalau hiperseks itu ya harus jenengan harus memberikan kesempatan kepada dia untuk nikah lagi. Daripada berzina gimana coba? Nikah yang kedua kok ternyata masih kurang, nikah yang ketiga. Masih kurang lagi yang keempat. Masih kurang lagi ya berarti wis ngene. Karena namanya nafsu itu ya kalau terus diperut-terutkan ya enggak akan rampung-rampung. Terus itu nanti. Ya sudah kamu batasnya cuma 4, enggak boleh lebih gitu kan. Iya. Jadi seperti itu. Ya, ibu sekalian, namanya laki-laki ya, saya pernah diceritain sama salah seorang ustadz itu kan. Dia proses untuk nikah lagi biar resmi di pengadilan itu sulit sekali, dipersulit. Alasan apapun itu tidak bisa berulang kali persidangan. Akhirnya apa? Senjata terakhir apa? Alasannya. Apa alasan kamu? Bukan, alasannya karena nafsu saya besar. Langsung diizinkan. Lah gimana lagi kalau sudah nafsu besar kan nggak bisa dihalangi kan itu. Oh berarti gitu Bu nanti. Nah suami jenengan pengen nikah lagi ya diizinkan, syaratnya seperti itu. Kalau bukan itu masih ada solusi yang lain. Tapi kalau sudah seperti itu solusinya cuma nikah, gitu. Nggak ada lagi solusi yang daripada berzina kan. Malah jenengan nanti ketularan dosanya kalau dia sampai berzina karena dihalang-halangi sama istrinya. Gitu. Dan sebenarnya kan menikah lagi itu kan nggak perlu izin sama yang pertama toh Bu, ya kan? Secara syar'i kan nggak perlu izin toh, hanya secara adab sopan santun biar nanti langgeng pernikahannya memang diberitahu istri itu, gitu kan? Biar tidak merasa dilangkain, biar diuwongke itu diberitahu dulu. Ya bukan diuwongke berarti di kewanke. Ibu sekalian, kalau ternyata seorang istri itu dia puasa ya, tanpa izin kepada suaminya, puasanya sah apa mboten? Puasanya sah apa mboten? Puasanya sah, tetapi dia berdosa. Benar ya Bu? Puasanya sah tapi dia berdosa. Kalau secara hukum puasanya sah, tetapi dia berbuat durhaka. Dia berdosa. Ini di dalam fikih memang harus didudukkan. Contohnya misalnya nanti di dalam bulan Ramadan. Ya. Yang membatalkan puasa itu apa Bu? 1, makan, minum. 2, hubungan suami istri. 3, muntah yang disengaja. Terus 4, mengeluarkan air mani dengan sengaja. Yang 5, haid nifas. Yang 6, niat untuk membatalkan puasa. Ini para ulama menyebutkan 6 ini saja. Kentut di air batal-baten. Ojo adus lho nang gedung, nanti ndak ngentut nang banyu batal gitu kan. Enggak. Berenang batal-baten. Enggak, berenang itu tidak batalkan puasa. Kecuali kalau sambil berenang minum air. Itu batal. Terus sekarang, nah itu yang membatalkan puasa ya, batalkan puasa cuma itu saja, yang lain enggak. Infus enggak atau infus enggak. Infus yang isinya itu makanan, sari-sari makanan itu batalkan. Suntik ini insulin itu kenapa? Oh, nah itu kan bukan sari makanan kan, itu kan obat bentuknya kan, itu enggak. Termasuk suntik juga enggak membatalkan. Termasuk fix, termasuk balsem, termasuk ya yang kita hirup itu kan enggak. Tetes mata juga tidak. Kecuali kalau masuk ke dalam mulut ya. Biasanya dikhawatirkan nanti tetes mata itu masuk ke dalam mulut itu. Ada tetes mata yang tidak seperti itu, yang tidak pahit. Ya. Dicari konsultasi dulu tetes mata yang tidak bisa membatalkan puasa nanti. Lah Ibu sekalian, selagi tidak melaksanakan 4-6 hal ini, puasanya tidak batal. Terus sekarang ghibah, ngerenengi tanggane. Itu batal puasa atau enggak? Enggak. Puasanya tetap sah. Puasanya tetap sah. Dia tidak perlu mengqadha nanti di lain waktu. Tetapi dia enggak tidak mendapatkan pahala. Pahalanya hilang. Apalagi contohnya yang pahalanya hilang tetapi tidak membatalkan puasa. Ngrenengi tonggone terus apa Bu?
Yang lain. Marah-marah, senuane. Wah, nesu batal lho posomu lho gitu kan. Marah itu enggak membatalkan puasa, tetapi bisa mengurangi dan membatalkan pahalanya. Merusak pahala puasa. Yeah. Jadi bedakan antara yang membatalkan puasa dengan yang membatalkan pahala puasa. Termasuk sholat Jumat misalnya, nggih. Sholat Jumat datang, ya. Kemudian dia itu ngobrol atau tidur. Seorang yang bermain-main dengan kerikil saja kan dikatakan sia-sia pahala Jumatnya toh, gitu kan. Apalagi sampai ngobrol itu. Itu sholat Jumatnya itu sah, tetapi nggak dapatkan pahala. Atau mereka yang datang sholat Jumat tetapi setelah azan berkumandang. Ibu, nggih, namanya sholat Jumat itu kalau azan sudah berkumandang itu sudah telat-telati. Makanya bapak-bapak dan diingatkan jangan bilang Pak kalau wis azan dan mangkat, itu sudah telat. Nek sholat berjamaah itu memang azan jangan suruh berangkat bapak-bapak itu masih nyanda. Tapi kalau sholat Jumat itu kalau azan berkumandang itu sudah nggak dapatkan apa-apa. Rasulullah mengatakan barang siapa yang berangkat sholat Jumat di waktu yang pertama itu seperti berkorban dengan onta. Di waktu yang kedua seperti berkorban dengan sapi. Di waktu yang ketiga seperti berkorban dengan kambing, di waktu yang keempat seperti berkorban dengan ayam, di waktu yang kelima masih ada kesempatan berkorban dengan telur. Setelah naik mimbar, khatibnya naik mimbar, azan berkumandang sudah tidak ada lagi pahala. Jangankan telur, telek saja nggak dapat. Ya, telek itu tidak ada. Nek telek setrek ya tinggal pupuk nggih. Makanya begitu azan berkumandang, khatib naik mimbar Allahu Akbar, malaikat masuk ke dalam masjid mendengarkan khutbah. Terus yang nulis sapa? Wis ora sing nulis. Mereka masuk dalam masjid ya masuk telat enggak dapatkan pahala apa-apa. Tetapi salat Jumatnya gimana, sah mboten? Sah, dia enggak perlu mengqadha dengan salat zuhur, dia enggak perlu mengganti dengan yang lain. Salat Jumatnya sah, tapi tidak dapatkan pahala apa-apa. Itulah Rasulullah mengatakan rubba shaimin laisa lahu min siyamihi ilal ju' wal atas. Di bulan Ramadan nanti berapa banyak orang yang tidak mendapatkan pahala apa-apa kecuali cuma lapar sama dahaga. Puasanya sah tapi nggak dapatkan pahala apa-apa. Sholat Jumatnya sah tapi nggak dapatkan pahala apa gitu ya. Lah padahal kalau tadi kita praktekkan tadi Bu, siapa yang berangkat di waktu awal 2, 3, 4 itu di Indonesia sulit loh Bu niku. Syekh Utsaimin kalau tidak salah itu beliau menerangkan sholat Jumat waktu pertama itu jam 7 nih Bu. Enten sing sholat Jumat mangkatnya jam 7. Masjidnya rung di sapu, rung diresiki jam 8, jam 9, jam 10, jam 11, baru jam 12. Padahal rata-rata jam 12 kurang seperempat kayak mangkat teng masjid itu. Lah bisa dipraktekannya kapan Bu? Ketika kita umroh, ketika kita haji di Masjidil Haram. Jangan bisa saksikan hari Jumat itu Masya Allah. Mulai malam Jumat mereka itu sudah iktikaf berbondong-bondong naik taksi datang ke Masjidil Haram penuh. Apalagi di bulan Ramadan hari Jumat jam 7 sudah penuh Bu. Nah biasa jam 9 sudah ditutup gerbangnya, tidak bisa masuk itu. Betul-betul bisa melaksanakan sabda Rasulullah SAW ini. Orang nggak mungkin itu bisa dilaksanakan. Silahkan aja ke Masjidil Haram. Insya Allah bisa dikerjakan. Ya, di sana itu sholat kesel, ganti zikir kesel, ganti baca Al-Quran kesel terus gitu. Nanti kalau di bawah kesel bisa naik ke atas kursi tuh Bu. Ada kursi kecil itu kan. Yang itu wakaf dari kaum muslimin, tinggal kita duduk di atas kursi gini. Ya, kalau di atas kan bisa lihat orang tawaf gitu kan, Masya Allah. Ya, itu. Jadi kembali ke tadi tentang masalah gimana hukumnya kalau tetap melaksanakan puasa sunnah, sah tetapi tidak mendapatkan pahala, bahkan mendapatkan dosa tadi. Namun jika puasa tersebut adalah puasa wajib seperti puasa Ramadan, puasa nazar. Nazar itu kenapa Bu? Nanti kalau saya lulus dari ujian apa nanti saya akan nyembelih kerbau, itu nazar. Maka wajib harus menyembelih
Kerbo. Tidak boleh diganti dengan sapi, tidak boleh diganti dengan kambing. Golek kerbo di mana? Di Kudus sana itu. Dan kafaroh itu denda yang pelaksananya harus berturut-turut. Semisal kafaroh orang yang berhubungan badan di siang hari bulan Ramadan, atau kafaroh orang yang membunuh karena tidak sengaja, maka tidak perlu meminta izin kepada suami. Dengan puasa 2 bulan berturut-turut kan tidak perlu izin, kenapa? Itu wajib, harus dikerjakan. Karena hal itu merupakan hak Allah yang wajib ia tunaikan. Ingat, kalau yang wajib itu hak Allah. Puasa Ramadan tidak izin sama suami, Mas, ini bulan Ramadan saya izin sama kamu puasa, boleh enggak? Boleh gitu kan. Justru itu durhaka jenengan. Nggih. La ta'ata li makhlukin fi maksiatil khaliq. Tidak boleh taat kepada makhluk dalam maksiat kepada Allah. Puasa Ramadan itu wajib. Jangan sampai mengikutin suami kamu terus tidak puasa Ramadan. Bahkan kalau perlu kamu harus melawan, harus mengingatkan. Kalau perlu harus pergi dari tempat tersebut. Kalau dipaksa untuk tidak puasa, dipaksa untuk hubungan suami istri di siang hari bulan Ramadan, ini kemaksiatan. Dengan berbuat maksiat di siang Ramadan itu kan. Pergi, menghindar. Jangan sampai dipaksa sama suami. Gitu. Maka di sini juga disebut karena itu hak Allah. Kewajiban kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau puasa sunnah kan nanti manfaatnya untuk pribadi toh itu. Sedangkan jika hanya puasa qadha mengganti puasa wajib. Izin enggak Bu puasa mengganti puasa wajib mengqadha? Harus izin enggak Bu? Harus. Contohnya siapa? Aisyah radhiyallahu anha itu. Beliau belum mendapatkan izin untuk mengqadha, meskipun wajib ya itu sifatnya. Wong mengqadha puasa Ramadan kan sifatnya kan wajib. Tapi kan masih ada kesempatan selama 11 bulan toh. Wis ora saiki Dik qadhae nyaur utang aja saiki. Sok mben wae bulan depan. Bulan depan aja saiki Dik bulan depan wae. Aja saiki Dik bulan depan. Sampai Sya'ban pun Mas niki pun Sya'ban lho niki. Ya wis Sya'ban aku tak poso kowe poso gitu. Karena Rasulullah SAW perbanyak puasa di bulan Sya'ban. Aisyah radhiyallahu anha baru sempat untuk siam di bulan Sya'ban. Itu mengqadha lho Bu itu. Kenapa? Ini tadi tidak mendapatkan izin dari Rasulullah SAW. Beliau mengqadhanya di bulan Sya'ban. Itulah mulianya ibu-ibu melayani suami sampai amalan sunnah pun tidak sempat untuk dikerjakan. Dan jenengan tidak usah khawatir, nggak usah berkecil hati. Yang penting jenengan dapatkan keridhaan dari suami, bisa khidmat kepada suami, melaksanakan kewajiban Anda kepada suami, surga pahalanya. Tidak perlu melaksanakan amal-amal sunnah. Inilah keadilan Allah Subhanahu wa taala seperti itu. Maka ia tetap harus meminta izin kepada suaminya kalau puasa qadha nggih. Karena masih memungkinkan untuk ditunda pelaksanaannya. Bisa bulan depan, bisa bulan depan lagi, bisa bulan depan lagi sampai bulan Sya'ban. Kalau toh sampai bulan Sya'ban ternyata juga nggak mampu, masih bisa tahun yang akan datang. Tapi kalau bayarnya tahun yang akan datang ditambah napa Bu? Kafaroh, dikena denda 1 hari bayar, fidyah 1 orang fakir miskin. Seperti mengqadha puasa haid, nifas, safar, sakit dan lain sebagainya. Kecuali jika waktunya sangat mepet karena sudah mendekati datangnya bulan Ramadan berikutnya. Itu harus minta izin kepada suami untuk dengan agak mendesak ya, agak menekan, tolong diizinkan Mas ini karena waktunya sudah mepet dengan bulan Ramadan. Yeah. Jadi itu ibu sekalian kajian kita pada pagi hari ini. Terus pertanyaannya selanjutnya, kalau suaminya ndak ada di rumah, perlu izin ndak? Gak usah, kenapa gak usah? Lah gak mungkin ganggu. Yeah. Jadi kalau suaminya nggak ada di rumah tidak perlu minta izin. Ibnu Hajar al-Asqalani mengatakan bahwa meminta izin itu adalah hak suami. Tapi kalau suaminya ndak ada ya ndak perlu. Karena meminta izin itu biar nanti haknya suami itu terlaksana. Ya.
Imam Nawawi mengatakan karena suami punya hak untuk tamattu, bersenang-senang dengan istrinya. Dan kalau istrinya tadi itu puasa kan nanti terhalang untuk melaksanakan apa yang dia inginkan. Ya, demikian Ibu sekalian, mungkin ada pertanyaan sebelum saya tutup, monggo. Ya, monggo. Makanan yang disediakan oleh istri kepada suaminya lebih baik dari istri itu mengerjakan dari daging kok. Sekali suami minum air yang disediakan oleh istrinya lebih baik dari istri berpuasa setahun. Saat istri menyiapkan makanan pagi dan malam, maka pahalanya mengalir melalui dari jemarinya. Itu dari mana, Bu? Dapat dari mana? Oh iya ya. Saya khawatirnya itu dianggap seperti perkataan Rasulullah hadis. Tidak boleh itu. Kebanyakan hari ini mubalik yang panggung yang lucu-lucu itu suka membuat hadis-hadis palsu. Naudzubillah min dzalik. Barang siapa yang mencucikan celana suaminya seperti nyucup Hajar Aswad itu. Itu dari mana gitu loh. Makanya terus suaminya copot celananya gitu. Biar seperti nyucup Hajar Aswad. Enggak ada yang seperti itu. Hadis manapun tutup butis enggak ada seperti itu. Sampai menisbahkan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam hukumnya haram gitu. Man qala bi ra'yihi, barang siapa yang mengatakan dengan pikirannya padahal Rasul tidak mengatakannya, falyatabawaq maq'adahu minan nar. Silahkan mempersiapkan diri dipanggang di atas api neraka gitu. Ya memang fadilahnya seorang istri berkhidmat kepada suami itu banyak, tapi tidak perlu diperinci terus pahalanya seperti ini. Itu nanti malah dikhawatirkan kita berdusta atas nama Rasulullah. Rasulullah nggak mengatakan Rasulullah seperti itu. Sudahlah, cukup dengan hadis-hadis yang sahih ya. Kemudian kita berkhidmah, kita melayani suami kita dengan harapan Allah Subhanahu wa taala memberikan surga kepada kita. Lah tadi kan di awal disebutkan surga di dapur rumah kita gitu. Surga di dapur rumah kita gitu. Istri masuk surga ya betul memang ya. Dengan melayani suaminya, masakan yang enak, suaminya dapatkan ridho dari suami, istri dapatkan ridho dari suaminya, menjadi pembuka pintu surga. Tapi dikhawatirkan nanti dianggap seperti hadis Rasul gitu. Gitu ya. Cukup, saya kira alhamdulillahirabbil alamin. Semoga yang sedikit ini bisa memberikan manfaat kepada kita semua, memotivasi untuk banyak beramal, terutama di bulan Ramadan nanti ya. Sehingga kita akan mendapatkan banyak pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Demikian alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.